Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini masuk kalau Anies Baswedan menjadi kader atau gabung menjadi kader PDIP. Wow, sangat-sangat luar biasa begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung harapan-harapan dari masyarakat. Kalau memang PDIP lalu mengusung Anies Baswedan di situ maka jelas ya. Pendukung-pendukung dari Anies Baswedan akan mendukung PDIP. Satu. Yang kedua, kalau Anies Baswedan masuk PDIP menjadi kader, saya kira ini akan menjadi catatan penting bahwa terah dari seorang Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden, ya setidaknya harus masuk pada pusaran partai. Karena akibatnya sekarang ini kita lihat saja, kita harus belajar bagaimana di Pilkada DKI Jakarta hari ini yang melihat bahwa kalau tidak punya partai, walaupun elektabilitasnya tinggi, elektabilitasnya mereka luar biasa, ditambah dengan popularitas mereka, saya kira tidak bisa untuk didorong untuk maju ya sebagai calon. Karena apa? Ya karena kita lihat saja elektabilitas dan popularitas harapan masyarakat yang dijunjung oleh masyarakat sekarang sudah tidak diperlukan lagi begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kepentingan-kepentingan partai yang kemudian mereka diperlukan di situ begitu. Anies didorong oleh masyarakat di Jakarta tapi dijegal. Ya kita lihat saja di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya buat apa popularitas? Buat apa punya prestasi banyak? Buat apa didorong oleh rakyat? Tapi toh pada hakikatnya permainan-permainan partai di balik layar ini begitu, di balik layar meja ini begitu kan ya, saling adu kepentingan begitu. Buat apa juga? Coba kita lihat saja. Kalau misalnya saat pilkada merengek ke masyarakat, pengen dipilih, mendengarkan aspirasi rakyat, akan berbicara, akan menentukan arah bagaimana rakyat sejahtera, Dan sekarang kita tahu begitu bagaimana Anies Baswedan memperjuangkan efek-efek luar biasa bagi PKS begitu. Tapi pada ujung-ujungnya juga tidak, kabarnya juga tidak mendukung Anies Baswedan begitu. Mending ya dengan gabung kepada ideologi yang jelas. Ya seperti PDIP. PDIP saya kira luar biasa begitu kan ya. Makanya nampaknya kalau PKS tidak akan tidak mendukung Anies Baswedan, tidak mengusung Anies Baswedan karena ini adalah aspirasi rakyat. Saya kira banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan akan mendukung partai politik seperti PDIP begitu kan. Saya juga rasa-rasanya ya ingin masuk pada pusaran PDIP begitu kan. Tapi kita tunggu saja begitu kan. Tunggu dari pernyataan dari PKS mendukung nggak atau tidak begitu kan ya kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan diduga bakal gabung PDIP jadi kader. Bagus saya kira begitu kan ya. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa ya gue senang nih sama ini orang, pantang nyerah banget walaupun bakalan gagal lagi. Ini komentar-komentar dari netizen. Ada yang mengatakan ya, wah kalau ini menjadi kader PDIP ya silahkan. ini kalau menjadi kader PDIP saya kira langkah-langkah lebih baiknya begitu kan. Karena pertarungan politik sekarang ini kan tergantung dari partai begitu kan. Tergantung dari pentingan-pentingan itu. Ya ini. Waduh anak abah gimana perasaannya ya? Sebarisan dengan Harun Masiku dong. Anak abah gimana dong? Silakan mau ngomong apa aja silakan begitu. Yang penting memperjuangkan hak rakyat. Itu yang paling penting. Masyarakat kan bisa apa di situ begitu kan ya? Masyarakat kan bisa apa coba? Satu sisi masyarakat sudah dipecah-pecah ya. Ya bagi kami siapapun partai yang mengusung aspirasi rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, mari kita dukung bersama-sama. Jangankan PKS, jangankan PKB siapapun begitu kan ya. Apalagi seorang PDIP, apalagi seorang kader partai PDIP. Saya kira tidak ada masalah begitu karena partai sama aja, semuanya sama aja. Tapi menurut saya pribadi adalah ya partai itu harus ikut partai yang punya ideologi besar. Mengapa saya tertarik lebih dalam untuk lebih dekat dan masuk kepada pusaran partisipan PDIP? Karena melihat bahwa PDIP ini ketika Hasto mengatakan bahwa seorang Jokowi mereka ya seolah-olah minta izin untuk bagaimana mereka 3 periode ya atas dorongan-dorongan itu begitu kan. Maka ini ditolak oleh Ibu Megawati, ditolak oleh para kader-kader PDIP karena ini menyalahi aturan konstitusi, menyalahi aturan ya undang-undang di situ begitu kan. Ini nepotisme KKN yang kemudian seolah-olah sama dengan PDIP di situ. Kalau PDIP menerima tawaran itu, akhirnya ditolak oleh Ibu Megawati dan ini yang saya salut begitu
begitu kan. Dan ini yang saya salut dari Ibu Megawati. Makanya saya kira hari ini ya coba kalau ada partai seperti partai-partai yang lain ditawari seperti itu 3 periode dengan jaminan partai ini akan dapat menteri ini, dapat menteri itu dan sebagainya, mau nggak? Kan itu yang menjadi kehebatan dari seorang PDIP itu sendiri begitu kan ya. Ya sampai kapanpun kalau Anies Baswedan didukung oleh PDIP, insya Allah saya akan mendukung PDIP. Itu aja sebenarnya. Akhirnya takluk juga sama partai. PKS mau jadikan kader ditolak, giliran PDIP diterima. Sudah paham kan? Iya jelas begitu kan. Karena kita lihat saja kalau Anies Baswedan menjadi kader dari PKS ya, menjadi kader dari PKS kan ada gejolak banyak di situ begitu kan. Kita tahulah begitu PKS ya kader partai agamis begitu kan ya. Yang kemudian lambat laun kita tahu bahwa di dalamnya ya pasti akan sama dengan partai-partai yang lain. Itu aja sih sebenarnya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini sangat menarik begitu kan ya dari pernyataan dari dari media. Ini Anies Baswedan diduga ya bakal gabung PDIP jadi kader PDIP. Bagus begitu kan. Saya dukung. Bahkan pegiat media sosial Denny Sregar menduga mantan calon presiden capres nomor urut 1 di pemilihan presiden Pilpres 2024, Anies Baswedan akan bergabung kepada Partai Demokrasi Indonesia atau Perjuangan atau PDIP sebagai kader. Denny Sregar menyampaikan menanggapi Anies Baswedan yang membuka peluang untuk bergabung dengan partai politik yang tidak kompromi terhadap nepotisme dan jika benar PDIP maka ini akan menarik. Ya, PDIP Perjuangan kalau benar ini menarik, ucap dikutip dari eks pribadinya. Bahkan ya dia mengatakan sebelumnya ya mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk bergabung dengan partai politik. Dirinya mempertimbangkan opsi tersebut selama sejalan dengan nilai-nilai yang diembannya. Dirinya tidak mau jika bergabung dengan partai membuatnya harus mengkompromikan nilai-nilai yang dianutnya karena akan ada kerepotan untuk menjelaskan keputusan tersebut kepada publik maupun keluarga. Ia mengatakan keputusan untuk berada di dalam partai politik atau di luar akan dipengaruhi beberapa prinsip, diantaranya untuk tidak kompromi terhadap nepotisme dan kolusi. Untuk diketahui bahwa Anies merupakan politikus berlatar belakang independen atau non-partai, dinilai bisa lebih mudah untuk mendapatkan tiket di Pilkada Jakarta di 2024 jika menjadi kader salah satu partai. Nah, pasti ada sisi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya begitu kan. Ya posisi positifnya adalah Anies Baswedan bisa saja didorong untuk menjadi calon presiden, bisa saja di situ begitu. Bisa saja satu sisi yang negatifnya adalah ketika Anies Baswedan sebagai tokoh politik ya, partai politik, maka mau tidak mau harus mengikuti partai apapun yang terjadi begitu kan. Itu sisi negatifnya, tapi tidak ada masalah begitu. Karena yang penting adalah bagaimana untuk bisa ya masyarakat di situ bisa aspirasi masyarakat demi kesejahteraan itu saya kira tidak ada masalah. Karena banyak politisi sekarang ini hanya ingin mendengarkan aspirasi rakyat, ya, terus kemudian karena ingin dipilih begitu kan, mendengarkan aspirasi rakyat, terus kemudian ingin melihat bagaimana suara apa yang kemudian diaspirasikan. Ya, pada kenyataannya tidak begitu kan, omon-omon aja begitu kan. Pada hakikatnya ya sama begitu. Setelah dipilih rakyat mau minta minta aspirasi juga malah tidak didengarkan. Kan begitu logikanya. Ini saya kira daripada Anies Baswedan tidak menjadi kader ya dari partai, mending jadi kader partai aja begitu kan. Itu aja kok repot. Tapi keputusan itu kita lihat saja. Saya kira tidak mungkin Anies Baswedan menjadi kader partai. Karena apa? Karena satu sisi begitu sebagai tokoh di situ yang kemudian diundang sana sini begitu kan. Ya ini saya kira bagus begitu. Kalau mereka menjadi tokoh lalu kemudian tidak diundang mengatasnamakan partai, saya kira tidak bisa juga begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.